Gue deg-degan banget. Ini baru pertama kali gue diarak-arak kayak gini. Apa jadinya jikalau para selebriti ditantang untuk menjalani kehidupan pernikahan? Tentu saya bahagia. Mereka harus menghadapi berbagai permasalahan, Aku gitu ngepel. mulai dari rumah tangga, keuangan, sampai dengan kesetiaan. Celebrities Get Married hadir setiap minggu jam 3 sore di Trans TV. Sampai sekarang sejujurnya kami juga masih bingung manakah konten pornografi yang dimaksudkan oleh Mas Farhad. Karena belum pernah ada, belum pernah terlihat capture-annya atau apapun itu dan tidak menghebohkan gitu kan. Apakah jangan-jangan yang dimaksud adalah ketika Bang Hotman ini sering ke Bali, terus di kolam renang, terus beliau video-video nggak pakai miniset? Tapi nggak mungkin. itu kan memang Itu memang tempatnya pas. Iya, pakai kolam renang sih, tapi kan gitu Bang Hotmannya. Kalau memang kontennya juga ada berbau pornografi, pasti Instagram juga akan men-take down konten tersebut ya. Apalagi kita juga yakin Hotman Paris adalah seorang pengacara yang luar biasa. Dia tahu mana dan yang boleh atau juga tidak boleh untuk diposting di sosial media. Iya, aku juga sempat berpikir sih, ini kan katanya konten yang diposting pada tanggal 28 Juli gitu ya. Aku juga sedang berpikir pada saat itu aku buka atau enggak ya gitu kan. Walaupun aku jarang buka, tapi mungkin pada tanggal 28 itu aku buka dan aku bisa lihat Iya gitu. sih, tapi satu hal juga ya mungkin untuk Mas Farhad sendiri juga harus berhati-hati seputar apa yang akan direkam atau juga mungkin ditampilkan di sosial media. Karena baru saja ini sekelompok satu regu kepolisian itu mendapat teguran keras, ada 10 orang di situ ya, mendapat teguran dari atasannya karena video Pablo sama Galih yang tersebar itu. Yang meminta maaf itu ya. Iya, karena seharusnya tidak boleh kan pengunjung membawa kamera, HP gitu ya ke dalam rutan Polda Metro. Jadi akhirnya Bapak polisi yang ditegur sama atasannya. Jadi Bang Farhad juga harus hati-hati mungkin Betul. Apalagi Bang Farhad ini juga ngerti hukum ya. Nah, Harusnya sudah tahu peraturan-peraturan yang berlaku gitu. Tapi aku juga kayaknya berpikir gitu. Kenapa? Di satu sisi gitu ya, kita dalam melewati proses hidup, yang namanya masalah-masalah itu kan bisa membuat kita menjadi dua ya, menjadi kuat atau membuat kita jadi yang namanya bijaksana gitu. Ini tapi banyak sekali yang mau mencari masalah, apakah mereka kurang kuat dan kurang bijaksana? Wah, kita juga bingung pemirsa Insta, tapi yang pasti aku juga bingung kenapa Farhad Abbas pakai udeng gitu ya di kepalanya. Mungkin ini jadi ciri khas yang akan ditampilkan seorang Farhad Abbas, kita juga nggak tahu. Tapi untuk Bang Hotman Paris, kita berharap tidak ada apa-apa. Karena kalau Bang Hotman Paris sampai akhirnya terseret kasus ini, nanti di Kopi Joni siapa yang akan melayani masyarakat dengan bantuan hukum yang gratis, ya kan? Terus kira-kira kalau bikin sayembara dengan mobil mewah 15 miliar, kasihan dong yang menangnya. Bayar pajaknya mahal. Oh iya betul juga, iya. Kita tunggu seperti apa kelanjutannya. Pemirsa, inilah Instar Today bersama saya Indra Herlambang. Saya Lenatan. Dan juga saya Rian Ibram, informasi selebriti selama 1 jam ke depan. Dan kali ini juga masih berkutat tentang kasus yang menyeret nama Galih Ginanjar, Pablo Benua, dan juga Ray Utami yang tidak habis-habisnya sampai sekarang ya. Nah, kita juga tahu ya, yang seperti tadi disebutkan gitu, seorang Galih juga sudah membuat permintaan maaf dari surat, gitu kan, yang sekalian promo. Launching album ya. Sekalian launching albumnya, lalu juga bicara mengenai permintaan maaf secara langsung, tapi juga kayaknya ini juga ada embel-embelnya gitu. Kamu lupa kalau aku dulu juga pernah mengurus ayah dan sebagainya gitu. Nah ini kayaknya ada sindiran tajam dari keluarga Fairuz untuk Barbie dan juga Galih. Kita lihat dalam tayangan yang berikut ini. Sebenarnya kami sekeluarga itu simpel. Kalau memaafkan sebagai manusia kami sudah memaafkan dan juga maksudnya sebagai manusia ya sudah memaafkan lah ya. Tapi kalau untuk proses hukum sih kita minta terus berjalan. Untuk proses hukum sih kita minta terus berjalan. Ya, seperti itulah pernyataan yang terlontar langsung dari keluarga Fairuz yang terdiri dari 2 kakak kandung beserta kakak ipar dari Fairuz Arafiq. Ibarat nasi telah menjadi bubur, pepatah klasik yang satu ini nampaknya kini dapat menggambarkan perasaan Fairuz yang sempat mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari sang mantan suami Galih Ginanjar atas kasus ikan asin. Tak sendiri, pihak keluarga pun lantas juga tak tinggal diam dan ikut angkat bicara demi memperjuangkan martabat keluarga yang seolah telah diinjak-injak oleh seorang Galih Ginanjar. Seperti yang diketahui, kasus ikan asin yang melibatkan sejumlah pihak ini kini masih menjadi viral di seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Niat hati yang dilakukan Galih ini seolah hanya ingin bercanda belaka, namun tak diduga hal ini berujung pada jalur hukum yang membuat sang mantan aktor sinetron tersebut ditahan. Pihak Fairuz dan keluarga yang merasa dirugikan akibat guyonan yang dilakukan Galih menyebut jika proses hukum harus terus berjalan meskipun Galih kerap meminta maaf kepada Fairuz.
kalau untuk memaafkan, kalau dia bisa menghapus semua jejak digital tentang penghinaan virus, nggak apa-apa gitu. Tapi ini udah nggak bisa dihapus lagi gitu kan. Udah seumur hidup, ini seumur hidup virus itu sudah melekat sampai ke anak-anaknya. Nanti gimana yang kita takutin anak-anaknya kalau udah gede bakal ngeliat video itu, terus dia ikut dibully juga di sekolahnya. Gimana gitu, mereka kan enak nih habis ini udah selesai. Virus tuh seumur hidupnya, sampai seumur hidup anaknya. Belum nanti anaknya punya anak lagi, berarti virus jadi nenek aja dia masih bisa diungkit terus gitu loh. Ya, seperti membalikan kedua telapak tangan, meminta maaf memang mudah rasanya untuk dilakukan. Namun menghapus kesalahan yang dirasa itu adalah kesalahan fatal, bukanlah perkara yang mudah. Berbagai macam cara seolah dilakukan Galih agar dapat meringankan hukuman yang kini ia jalani, mulai dari surat hingga video permintaan maaf, semuanya ia lakukan demi keluar dari posisi yang membuatnya merasa tidak nyaman saat ini. Meski begitu, pihak keluarga merasa sangat terpukul lantaran jejak digital yang ditinggalkan akan selalu membekas pada diri virus. Mereka pun mengkhawatirkan masa depan Faas, putra virus yang turut menjadi korban atas perbuatan ayahnya. Sampai sekarang Fas masih tidak diperbolehkan memegang HP sama virus. Dan nggak setahu boleh. saya sudah sekolahnya udah beberapa lama nih dia nggak masuk karena efek ini kali ya. Iya. Takut. Takut. Iya takutnya teman-teman ngeledekin. Iya. Belum orang tua murid juga kan. Kan kasihan berarti kan Fas ini menanggung kan sebab dari bapaknya ini yang ngomongnya Masya Allah banget gitu kan. Terus udah gitu apalagi virus ya udah nggak usah ngomong lagi deh. Dan virus kan juga punya anak perempuan loh. Yang nanti juga akan dilamar orang dan dia akan membesar. Pasti dia akan terus melekat. Dan masih menyusui, virus tuh masih menyusui, kemarin sampai sempat sakit, sempat mahnya sampai masuk rumah sakit. Sungguh menyedihkan memang, di balik setiap perpisahan atau perseteruan para orang tua, selalu ada anak yang akan menjadi korban atas perpisahan itu. Sampai saat ini Faas diketahui belum juga bersekolah lantaran khawatir sang anak akan mendengar kabar-kabar negatif terkait pemberitaan ini. Agaknya hal inilah yang membuat pihak keluarga geram hingga terus melanjutkan proses hukum yang berjalan. Tapi setahu saya virus waktu itu pernah nangis. Lagi nangis, terus Fasnya tanya Mami kenapa Mami gitu. Terus virusnya diem aja. Terus susternya ngomong kalau nggak salah saya tuh waktu itu nyebut namanya ini gitu loh. Terus si Fasnya ngomong udah Mami mulai sekarang jangan sebut nama dia lagi, aku udah nggak mau denger gitu. Mami jangan nangis ya Mami gitu. Saya tuh bingung sama dia gitu loh, kan selama ini jadi kayak orang cari sensasi nggak tahu arah nih pasangan halu nih ya. Ini kan tiba-tiba dia ngomong bahwa nggak boleh ketemu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal selama ini kalau setelah cerai loh jangan lupa nih setelah bercerai kalau Fas itu pulang sekolah suka dijemput dia, diantar dia masih begitu masih baik. Setelah sudah mencintai bidadari dari kayangan langsung berubah.